Shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, saudara yang ada di Facebook atau di YouTube, di mana saja Anda berada. Selamat beribadah bersama kami. Kami adalah dari Great Commission Gospel Ministry. Kami berdomisili di Los Angeles, California. Dan nama saya adalah Cornelius Ritiau. Selamat bertemu kembali. Dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 20 November tahun 2022. Seperti biasanya, hari ini kita akan share dari firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Saya senang sebagai seorang hamba Tuhan berbicara soal apa yang dikatakan Alkitab, bukan pendapat manusia begitu. Jadi kita akan pelajari apa yang perlu kita pelajari hari ini. Seperti saya ketahui, kita semua ketahui bahwa ada bermacam-macam pelayanan. Banyak macam-macam pelayanan, akan tetapi pertanyaannya, yang terpenting, pelayanan manakah yang kita lakukan yang sungguh-sungguh menurut kehendak Bapa di sorga? Ngerti? Yang sungguh-sungguh menurut kehendak Bapa di sorga. Apakah ada pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga? Di dalam Alkitab. Tetapi juga sedang dilakukan oleh banyak sekali orang-orang yang melayani di akhir zaman ini. Melakukan pelayanan, tapi tetap pertanyaannya apakah pelayanan kita atau pelayanan Anda itu menurut Alkitab atau menurut kehendak Bapa di surga. Dan jikalau tidak menurut kehendak Bapa di surga, kita akan pelajari hari ini apa akibatnya. Pelayanan yang kita lakukan di hari-hari terakhir ini atau di akhir zaman ini. Jadi dengan itu, saya akan pelajari ini dengan Anda, firman yang sudah saya siapkan, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Seperti biasanya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami. Seperti firman mengatakan, Engkau menciptakan segala sesuatu indah pada waktumu. Jadi bukan kebetulan di mana kami boleh mengalami keindahan waktu Tuhan. Di mana saja kami berada. Berkati kami di dalam ibadah ini, berkati hamba-Mu ini, yang terpenting berkati firman-Mu untuk kami dengar yang kami pakai dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua kita katakan? Amin. Seperti biasanya saya akan mulai firman ini sebelum judul. Kita baca 2 Timotius pasal 3. Mari kita mulai dengan 2 Timotius pasal 3, kenapa saya pakai ayat ini? Saya suka sekali ayat ini sebagai ayat pedoman saya. Supaya apa? Supaya ketika kita mendengar firman, kita tidak bisa mengeluh. Seringkali pengalaman saya, kemana kami pergi sesudah ibadah, banyak sekali orang datang kepada saya mengatakan, Pak, khotbah Bapak tuh tajam sekali gitu. Keras sekali. Dan sehingga menyentuh kami gitu. Jadi saya sering gitu, saya taruh di postingan. Karena apa? Karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, oleh sebab itu saya selalu mulai dengan 2 ayat ini. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diikhlaskan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu jemaat Kristus, diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan yang baik. Yang mana kita akan pelajari hari ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetapi akhirnya mereka tidak melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras, bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Kenapa kita akan pelajari bahwa orang-orang ini dianggap oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka, mereka sedang membuat kejahatan. Amin. Mari kita langsung masuk poin nomor 1. Dikatakan, untuk inilah Tuhan Yesus diutus.
For this the Lord Jesus was sent. Jadi sebelum firman saya mau beritahu kepada kita semua jemaat bahwa waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia hanya sebagai seorang utusan. Katakan utusan. Nah, kalau dia sebagai seorang utusan, siapa yang mengutusnya? Dan untuk apa dia diutus? Ini penting, saudaraku. Tuhan Yesus diutus oleh siapa? Dan untuk apa? Dalam kata lain, misinya apa? Misi yang pertamanya apa? Kita akan pelajari hari ini. Oke, mari kita baca Yohanes 6:38. Ini Tuhan Yesus berbicara, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, orang-orang beragama di luar sana, lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, katakan, aku telah turun dari mana? Dari sorga. Siapa yang turun dari sorga? Dia tahu sorga. Dia tahu jalannya, dan dia tahu kemana pergi sorga itu. Karena dikatakan, aku turun dari sorga, dan aku diutus oleh Bapakku ke dunia ini. Yohanes 12:49, kita baca juga tentang Tuhan Yesus katakan, sebab aku berkata-kata, bukan, katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan, katakan memerintahkan. Aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan Yesus waktu datang, dia tidak ngomong gombal. Dia tidak mengomong atas inisiatifnya sendiri. Dia dengar Bapaknya, dia diutus, dan kata yang saya sangat terkesan dikatakan memerintahkan. Tuhan Yesus mengaku, Bapalah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Ngerti? Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itu tidak sembarangan. Diperintahkan oleh Bapa, ini yang kamu katakan. Dan misi kamu ini, bukan di luar ini. Jadi saya baru lihat, wah ini perintah Bapa rupanya diikuti, amin. Jadi tidak sembrono gitu, tidak gegabah. Lukas 4:43, Tuhan Yesus juga lihat sini. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus, katakan harus, memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah, katakan untuk itulah, aku diutus. Di sini Tuhan Yesus berbicara, untuk itulah aku diutus. Nah kita tadi baca bahwa Bapa yang mengutus dan memberi dia juga perintah apa yang harus dia katakan. Nah ternyata Tuhan Yesus katakan, aku diutus, diberi perintah untuk memberitakan Injil. Ngerti? Jadi itu Tuhan Yesus itu. Dan kita berpikir, wah dia ke kayu salib. Betul. Dia terus mengampuni dosa-dosa kayu salib. Tapi di sini kita lihat bahwa sebagai orang utusan, dia melakukan kehendak Bapa. Katakan kehendak Bapa di sorga. Dan dia akan lakukan itu. Next verse, Stephen. Tidak lama sudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus bukan hanya diperintahkan Bapaknya untuk memberitakan Injil, dia bawa murid-muridnya. Saudara tahu siapa murid-muridnya? Orang Kristen. Followers. Ya gitu? Murid, boleh saya katakan followers tidak? Yang mengikut Tuhan Yesus. Kristen artinya the follower of Jesus. Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita lihat Tuhan Yesus begitu dia melayani, dia langsung, tidak langsung ke kayu salib, dia apa? Memberitakan Injil. Dan setelah itu dia menangkan banyak jiwa, baru kayu salib, siapa yang percaya dan diselamatkan, begitulah. Tapi khotbah ini saya hanya mengatakan, apakah pelayanan kita seperti Tuhan Yesus katakan, sungguh-sungguh menurut kehendak Bapa yang telah apa? Memberi perintah. Apa yang harus kamu katakan? Jadi Tuhan Yesus tidak sembrono Bapakku. Saya ditanya orang, Bapak kok ngomong saya enaknya? Tidak, saya baca yang di firman Tuhan, ya tidak. Ya tidak ngarang-ngarang, oh pendeta ini bilang, tidak. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Apa yang di firman saya kasih tahu. Di luar firman saya tidak akan kasih tahu Bapak Ibu. Saya sering ditanya orang, kalau saya tahu jawabannya, saya tahu. Kalau tidak, saya tidak tahu begitu. Karena sekarang orang menjawab di luar firman Tuhan. Dan zaman sekarang ada orang berkata, oh Allah berbicara kepada saya. Loh Alkitabnya gimana? Dituliskan tentang semua ini. Kok tidak diajarkan? Oke, Yohanes 20:21. Lihat, perhatikan. Maka, ini setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid sedang sembunyi. Ingat,
Karena mereka takut dengan orang Yahudi dan juga takut dengan orang-orang Roma lah gitu. Mereka sembunyi, Tuhan Yesus bangkit, dia datang. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, katakan mengutus aku, demikian juga aku sekarang apa? Mengutus kamu, katakan sekarang. Bukan besok, sekarang. Oke? Sekarang. Katakan sekarang, now. Sekarang aku mengutus kamu. Kamu di sini ialah siapa? Murid-murid. Yaitu orang Kristen. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kalian. Saudara tahu, Tuhan Yesus mengatakan ini, waktu murid-murid sedang sembunyi ketakutan. Wow. Kadang-kadang kita juga begitu, dalam pelayanan kita banyak ketakutan, keraguan, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kamu bodoh, kamu salah, dan sebagainya. Rupanya Bapak ya di surga tidak suruh Tuhan Yesus ngomong begitu. Ya, silakan tidak. Kamu nih gimana sih? Ikut aku disalib kok malah ngumpat kan gitu ya. Bisa kan? Tapi ternyata dia tidak bilang gitu, dia bilang apa? Damai sejahtera. Luar biasa ya. Di mana Anda berada sekarang? Anda mungkin merasa dalam suatu suasana, kok aku begini? Aku nggak melayani, mungkin nggak ke gereja dan sebagainya. Tuhan Yesus akan datang kepada Anda. Dia tidak akan menuduh Anda sebagai orang berdosa. Dia akan mengatakan damai sejahtera. Di mana Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera ya. Dan dia juga katakan seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara tahu pada saat ini, murid-murid masih belajar bagaimana melayani bersama Tuhan Yesus. Mereka pergi keluar-keluar kemana-mana begitu. Artinya belum secara solo gitu. Masih ada Tuhan Yesus. Oke. Nah, poin kedua. Di manakah letak kesalahannya? Nah, ini banyak hamba Tuhan, orang-orang gereja menanya, kok Tuhan Yesus berbicara begitu, begono, begini, dan sebagainya. Tuhan Yesus jahat gitu. No, tapi banyak hamba Tuhan tidak memberi jawaban yang pas. Bukan saya merasa diri saya lebih pintar, tapi yang saya baca pelan-pelan saya tahu jawabannya. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan apa yang dia katakan kepada orang-orang ini. Amin? Amin? Nah gitu, ada orang gitu ya. Saya sendiri ngomong amin kok aja nggak ada amin gitu. Contoh, Matius 7, kita tahu semua itu nih. Ayat 21 dulu. Ini Tuhan Yesus berbicara, bukan aku. Nah ingat setiap kata-kata Tuhan Yesus, dia diberi perintah oleh siapa? Bapaknya. Dia tidak ngomong sembarangan. Kita ingat tadi, Bapakku memberi perintah, apa yang aku katakan, itu perintah Bapak. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku di sorga. Baca. Melakukan, tunggu, go back, melakukan kehendak Bapakku. Nah, aku tanya, kira-kira Tuhan Yesus waktu dia bicara gini, dia tahu tidak artinya apa melakukan kehendak Bapa di surga? Dia tahu tidak? Nah, makanya aku bilang, Tuhan Yesus tidak gombal. Dia kasih pemberitaan di pihak Bapaknya, dia ada contohnya. Nah, masalah kita, Mama Tuhan kita ini sering mengajar, kita ngajar tapi kita tidak kasih contoh. Tuhan Yesus kasih contoh, aku pergi kampung-kampung kemana-mana memberitakan Injil. Nah kita akan baca di ayat ini, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang sedang melayani. Kita baca next verse, Stephen, ayat 22. Pada hari terakhir, katakan hari terakhir. Yaitu di mana kita juga berada sekarang kan, akhir zaman. Pada hari terakhir ada apa? Banyak. Ya, banyaknya orang Jawa gimana? Banyak. Tidak ada nomor kan? Tidak ada kata berapa, bisa 100, 1000, sejuta, billion. Ada banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami, katakan, bernubuat. Hebat tidak? Dari perkataan, bernubuat. Nah saya melihat sekarang banyak hamba-hamba Tuhan ketemu kami, langsung bilang gini, saya ada nubuatan. Saya ada nubuatan, Tuhan kasih saya untuk bernubuat. Mereka bernubuat. Istri saya tahu baru minggu lalu ada orang datang kepada kami. Tuhan kasih saya nubuatan bernubuat. Nah kita bacakan di sini Tuhan Yesus katakan, mereka mengatakan kami bernubuat demi namamu. Dan kami mengusir setan. Nah saya sering melihat di Indonesia juga kami pelayanan, orang lagi depres kok disuruh keluar, dalam dan keluar. Padahal tidak kerasukan setan. Tapi mereka gayanya udah gaya kayak orang-orang yang diusir, setan. Padahal aku datangnya, aku tahu ini orang anak kecil tidak kerasukan setan, hanya depres gitu. Dan aku ngobrol, selesai. Itu hampir berjalan lama tuh, setengah jam lebih. Keluar. Orang suka kadang-kadang kita mengusir setan itu
Kita loosely artinya otomatis gitu. Merasa kita orang Kristen, ada orang, wah ini lagi begini, oh yuk, langsung rame-rame, Pak, pendetanya lagi keluar gitu. Mengusir setan. Seolah-olah bukan jadi satu hal yang Alkitabiah, menjadi satu hal tradisi begitu, bagi orang Kristen. Menjadi satu kebiasaan. Ada orang nikahnya sudah ngaco, mungkin juga orang gila, barangkali dibilang keluar-keluar, mereka lagi gila begitu ya. Perlu masa gila, mana ngerti gitu ya. Keluar. Di sini jelas kata mereka banyak orang apa? Mengusir setan. Demi namamu, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Kami ada di suasana seperti ini di Indonesia. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Banyak mujizat. Berapa banyak kamu pernah berbuat mujizat orang-orang ini? Nah, mereka nomor 1 ayat 21 mengatakan, Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Benar? Apakah, seperti saya katakan tadi, apakah ada banyak pelayan ini, mereka sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga? Jadi juga saya katakan tadi, ada banyak pelayanan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus hati-hati orang ini. Tuhan Yesus tahu, saya melakukan yang Bapak katakan, Bapak ngomong ini, saya ngomong ini. Gitu ya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, tadi ayat 22 kita baca, mereka ini berkata, demi namamu. Itu Stephen. Dikatakan demi namamu tidak? 22, dikatakan sini. Bersih kepada Tuhan, berbuat demi namamu. Mengusirkan demi namamu. Mereka bilang, demi namamu 3 kali. Nah, menurut pelayanan, kelihatannya bagus. Kelihatannya hebat, gitu tidak? Kalau ada orang Kristen, jemaat udah mulai, oh dia mengusir setan loh, hebat. Dia apa lagi? Bernubuat, wah hebat. Dia bikin mujizat, wah hebat gitu ya. Kita langsung akan, wah gereja itu loh, gereja mengusir setan, gereja bernubuat, gereja mengadakan mujizat, wah hebat. Mari kita ke sana. Mari kita lihat ke sana. Wah orang-orang ini luar biasa. Berapa orang? Banyak gitu. Mungkin seluruh jemaat, ribuan orang mereka usir setan. Sehati, dalam nama, demi nama Yesus, demi nama, dalam nama setan. Tapi pertanyaan, apakah mereka sedang melakukan kehendak Bapa? Nah seperti saya katakan tadi, banyak kita terjebak, kenapa Tuhan Yesus mengatakan yang dia katakan di ayat berikutnya ini. Ditanya kenapa dia bilang itu, jarang orang bisa menjawab. Betul? Nah saya tahu jawabannya. Saya tahu persis jawabannya. Setelah kita pelajari kenapa Tuhan Yesus diutus ke bumi ini. Untuk memberitakan Injil, untuk itulah aku Baca ayat 23. Pada waktu itu, aku, ya Tuhan Yesus ya, akan berterus terang. Wah, Tuhan Yesus berterus terang ya. Tuhan Yesus tidak usah berterus terang ya. Bapaknya yang sudah dia ngomong kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tanda seru ya. Ini berarti Tuhan Yesus jelas ngomong, tegas ini tanda seru. Enyahlah, aduh, kasihan tidak ini orang-orang. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tanda seru lagi. Berarti ayat ini Tuhan Yesus berkata dengan tanda seru. Dia berseru dengan orang-orang yang seperti ini. Hei, kamu enyah daripadamu, kamu yang berbuat kejahatan. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Why? Saudara tahu jawabannya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan mereka yang berbuat kejahatan? Padahal sedang mengusir setan demi nama Tuhan. Sedang bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Sedang melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus kamu berbuat kejahatan? Aneh tidak? Pernah tidak? Misalnya Anda sedang mengusir setan, lalu orang kata, kamu lagi berbuat kejahatan. Enak aja ngomong, aku lagi ngusir setan demi nama Tuhan Yesus. Enggak, kamu lagi berbuat kejahatan. Enak tidak begitu kan? Nah itu kalau orang lain, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Betul? Tadi kan kita lihat Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus, apa yang dia ngomong dari Bapa, dia tidak melebihi, tidak mengurangi. Dia mean it what he said. Dia selalu tidak pernah berdusta. Dan tidak bercanda. Dia tidak pernah guyonan. Oh aku guyonan aja, sorry. Enggak, dia bilang kamu berbuat kejahatan. Ada orang bilang kalau mereka yang sedang bernubuat dengan nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, menjadi demi nama Tuhan Yesus, sedang berbuat kejahatan, berarti mereka orang-orang jahat di mata Tuhan Yesus. Nah kenapa? Why?
Saudara mau tahu jawabannya? Iya. Orang-orang ini sama sekali tidak, Tuhan katakan mereka berseru ya. Orang-orang ini sama sekali tidak berseru kepada Tuhan Yesus, katakan ini, demi namamu, aku apa? Kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka tidak pakai kata. Tadi semua di ayat 22 mereka tidak katakan, demi namamu, kami memberitakan Injil Kerajaan Allah demi namamu. Ada tidak di ayat 22? Coba go back verse 22, Stephen. Verse 22, go back. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Oke, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ada tidak dikatakan demi namamu kami memberitakan Injil? Tidak ada kan? Jadi perintahnya sebenarnya memberitakan Injil. Tapi orang-orang ini, boleh saya katakan hamba-hamba Tuhan, kalau saya boleh, yang kita lihat zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan. Mereka mengusir setan, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bukannya dia tidak tahu, dia tahu kenal siapa. Cuma kenal karena kamu bukan timnya saya. Kamu tidak melayani seperti yang saya disuruh Bapa. Kamu melencong gitu dari apa yang sebenarnya. Karena sebenarnya tugas kita adalah apa? Memberitakan Injil. Dan jawabannya ini, saudaraku. Yang paling bahaya, orang-orang ini, mereka pergi kemana-mana, ada banyak sekali. Bisa jutaan, di seluruh billion. Mereka keliling dunia, ke kampung, ke hutan, kemana kota-kota. Mereka melakukan itu. Tapi Tuhan juga katakan sedang berbuat kejahatan. Karena apa? Mereka melakukan yang tidak diperintahkan. Melainkan mereka hanya melakukan tanda-tanda. Katakan tanda-tanda. Tanda-tanda kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Sementara mereka pergi, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan kita mengatakan mengusir setan itu lebih utama daripada memberitakan Injil. Halo? Mengusir setan boleh, tapi tidak mengutamakan memberitakan Injil. Tugas kita bukan mengusir setan. Tugas kita bukan mengadakan mujizat. Perintahnya bukan kita mengadakan segala nubuatan, tapi perintahnya kita memberitakan Injil. Yang diperintahkan tidak dilakukan oleh orang-orang ini. Amin? Jelas? Yang diperintahkan, ya Tuhan sendiri diperintahkan oleh Bapaknya mengatakan pemberitahan Injil, dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak lakukan. Makanya Tuhan Yesus tegur keras. Dengan tanda seru. Enyahlah. Wah, enak tidak? Enyahlah daripada aku. Sakit hati tidak? Loh, Tuhan kami demi namamu. Ya, aku tahu, enyah daripada aku. Wow, sakit hati tidak orang ini. Contoh kenapa? Karena banyak orang bernubuatan itu sebetulnya bukan nubuatan. Bukan. Kita akan baca ayat ini contoh ya. Yeremia, Steve, Yeremia 23, baca ini contoh aja. Beginilah firman Tuhan, katakan firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat, katakan bernubuat pada kamu. Mereka mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan, katakan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Wow. Zaman ini banyak nabi yang datang, mereka kasih nubuatan. Tapi firman Tuhan bilang, jangan dengerin orang-orang ini, enak ya. Mereka bukan bernubuat, mereka hanya menyampaikan rekaan apa? Isi hati mereka, pikiran mereka. Ngerti? Boleh saya tambahkan, hanya ambisi, betul? Sebetulnya mereka bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi rekan sendiri. Tuhan kasih hati-hati sama orang-orang ini. Nah, aku tanya, ada tidak kesamaannya tadi dengan mereka lakukan di Matius pasal 7 ayat 22? Bernubuat segalanya. Makanya Tuhan Yesus tegur. Hey, wait a minute. Tunggu dulu sebentar. Kamu bikin apa gitu ya? Next verse, Stephen. 17. Ini parah ini.
Aku, Tuhan, tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Halo. Tuhan gak suruh. Boleh saya katakan, yang disuruh lain, dia bikin lain. Tuhan gak suruh mereka bernubuat. Boleh sih bilang gitu tidak? Iya. Aku utus bukan bernubuat. Bukan untuk, aku tidak mengutus para nabi untuk bernubuat. Boleh kasih gitu kan. Tapi tadi di buku Matius, mereka bernubuat. Padahal mereka tidak diutus untuk bernubuat. Ingat Tuhan Yesus diutus untuk apa? Memberitakan Injil. Make sense? Dengar? Jadi jawabannya apa? Apakah salah orang-orang ini mengusir setan? Tidak. Apakah salah orang-orang bernubuat? Tidak. Apakah salah orang-orang ini mengadakan mujizat? Tidak. Tetapi kesalahannya mereka tidak melakukan yang diperintahkan. Ngerti? Tuhan tidak suruh perintah itu. Hanya tanda-tanda. Seperti dikatakan, next verse Stephen. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, artinya mereka dalam musyawarah dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku, halo, kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Itulah Injil. Keselamatan, orang bertobat, ya tidak. Kalau benar-benar mereka dari grup kita, ya Tuhan bilang, aku tidak kenal kalian. Hanya kalau firman ini mengatakan kalau mereka dalam dewan musyawarahku, mereka di atas golongan kita, mereka hanya membawa firman. Untuk apa? Kalau kan ibaratku kepada umatku bahwa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, artinya bertobat. Nah, itu dia pemberitaan Injil. Ya kita main usir setan, kita main bernubuat. Misalnya bertobat nggak orang ini? See? Next. Tadi di Yeremia sudah selesai. Oh, oke. Nah, point number 3, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan tanda-tanda ini akan menjadi orang percaya. Katakan tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah, ini ada di firman Tuhan. Kenapa tadi saya katakan tanda-tanda? Kita akan baca ayatnya, betul tidak? Seperti saya katakan, saya tidak mau orang berbicara, oh Pak itu gombal aja nih, asal mangap dan sebagainya. Tidak, saya katakan saya ajarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Perintahnya apa, dan tanda-tandanya apa. Ngerti? Nah kita melakukan hanya tanda-tanda, yang diperintahkan kita tidak lakukan. Coba kita baca, Markus 16, Stephen, 15-18, baca yang keras. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Halo? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dikatakan sini tidak, oke, dan sebagainya. Perintahnya apa? Beritakan Injil. Next verse, Stephen. Orang selamat. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ini tentang keselamatan. Di mana Injil diberitakan selalu tentang keselamatan. Hanya dengan Injil. Tidak ada dikatakan mengusir setan untuk keselamatan. Mungkin badannya keselamatan, tapi apakah orang ini diselamatkan dari dosa masuk surga? Belum tentu, ya tidak. Karena harus Injil. Ada kuasa. Kuasa apa? Untuk keselamatan. Beritakan Injil. Mereka percaya dibaptis dan diselamatkan. Betul? Next verse, Stephen. 17. Baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mereka akan apa? Mengusir setan-setan. Demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku menurut Tuhan Yesus apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Got it? Ini kan Tuhan Yesus yang ngomong. Menyertai tanda-tanda. Nomor 1, Tuhan Yesus bilang, oh this is the science we follow you. You will cast out demons. But that's only the science. Sebenarnya perintahnya bukan cast out demons. Tanda-tanda. Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Kita melakukan terbalik. Kita melakukan yang tanda-tanda. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Kamu bukan di dalam musyawarahku. Kalau saya boleh katakan. Kamu bukan dalam lingkungan aku. Kalau kamu dalam musyawarahku, kamu pasti akan memberitakan firman Tuhan. Dan orang-orang ini akan bertobat. Gak ada tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ngerti sekarang? Bapak-bapak, ibu-ibu ngerti ya? Jelas. Makanya saya katakan saya suka mengajarkan firman Tuhan. Saya tidak suka mengajarkan apa yang saya pikirkan, karena hikmat manusia adalah apa? Kebodohan. Tapi banyak orang kalau mengatakan, oh nomor 1, ayo kita usir setan. Enak aja usir setan. Ayo kita bernubuat. Kayak saya bilang kali, ada orang datang kepada saya, oh saya punya nubuatan buat kamu. Go ahead, make my day.
Besok keseleo. Oh maaf saya salah perbuatannya. Maaf ya, diulangi, nggak terjadi. Kayak teman kami, baru kami pulang di New Jersey. Tapi kami bilang gitu, saya juga nggak percaya ada orang datang kasih nubuatan, ternyata nubuatannya nggak benar gitu. Enak aja nubuatannya. Dia makanya kesel dia orang itu. Teman saya di New Jersey. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata tanda-tanda ini, katakan tanda-tanda, akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita yang mengusir setan orang percaya tidak? Watch this guys. Watch this. Hati-hati. Sebelum kita mengusir setan, kita harus percaya dulu dengan Injil. Jadinya nggak boleh sembarangan. Sekali lagi, sebelum kita main-main kemana-mana, kita keliling, kita mengusir setan, firman katakan, tanda-tanda ini untuk orang yang percaya. Artinya diselamat. Jangan main mencong-mencong, tiba-tiba mengusir setan. Kita belajar minggu lalu, setan bisa masuk ke dalam babi. 2000 babi, bisa. Hati-hati. Kalau kamu ngusir tuyul, terjadi tuyul. Just kidding. Hati-hati Bapak Ibu. Nah dikatakan orang yang percaya. Kamu percaya dulu. Diselamatkan. Kamu mantap. Aku yakin aku diselamatkan. Kamu beritakan Injil. Sambil memberitakan Injil, tanda-tanda ini ikut kita. Tandanya nomor 1, usir setan. Ngerti? Kita tidak diajarkan teologi tinggi untuk mengusir setan. Nggak ada sekolah untuk mengusir setan. Saya belum pernah ketemu. Kami di Amerika sudah 47 tahun lebih. Tidak ada sekolah. Inilah caranya mengusir setan. Nggak ada. Tapi kita lakukan. Amin. Saya juga sering lihat gereja-gereja. Inilah gereja Injili. Tapi nggak memberitakan Injil. Gimana? Tapi mengusir setan bernubuat mau gitu. What's going on? Di manakah kesalahannya? Tadi titel kita juga. Di mana kesalahannya? Kita melakukan apa yang tidak diperintahkan. Makanya Tuhan Yesus bilang kita orang jahat. Halo, bukan saya. Kamu yang berbuat kejahatan. Aduh, diusir sama Tuhan Yesus luar biasa. Sakit hati gak? Baca ayat 17, ya, ayat 18. Next verse. Mereka akan pegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati atau akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ini tanda-tanda. Bapak, ibu-ibu yang ada pelayanan penyembuhan. Kita suka ya. Oh, panitia, kasih. Doakan dong, anak saya lagi sakit. Oh, om saya, tante, apalah gitu. Yuk ke rumah sakit, doakan. Kita langsung masuk, dalam nama Yesus engkau sembuh. Enak tidak? Kita diperintahnya bukan itu. Makanya ini hanya 1 menit saya ambil ekstra waktu kami ke pelayan di Kanada. Ada seorang bapak, dia di kursi roda, dia minta disembuhkan. Habis ibadah, saya diminta Pak Ritio doakan ini. Saya tanya, Pak, Bapak mau sembuh? Iya, saya mau sembuh. Ada 2 macam kesembuhan, saya bilang. Kesembuhan pertama, yaitu kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani. Yang kedua, kesembuhan tubuh. Bapak mau yang mana dulu? Saya bilang begitu. Oh, rohani ya. Nah, Bapak kesembuhan rohani artinya Bapak mesti mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, mengakui dosa-dosa, dan Bapak akan jadi anak, dan Bapak diselamatkan. Nah, itu kesembuhan rohani, saya katakan gitu. Ini true story, istri saya ada di situ. Di Kanada, di Vancouver. Setelah itu dia berdoa. Kita bilang, the sinner's prayer, doa orang terima Tuhan Yesus. Saya katakan, menurut ayat ini, Bapak jadi anak Allah. Meminta apa? Silakan. Bapak minta kesembuhan, silakan. Dia bilang, Tuhan aku mau sembuh. Aku bilang, Bapak, tuh suruh aku setuju. Nah, tiba-tiba lagi acara makan, dia turun dari kursi roda, oksigennya dicabut semua. Saking dia sakit, saya kira dia lebih tua. Saya panggil dia Om. Om, padahal saya jauh lebih muda gitu. Lebih tua dari dia. Dan istrinya juga kaget. Nah, saya tanya, dia berjalan karena dia disuruh sembuh tubuhnya apa rohaninya sembuh? Sembuh. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan Bapak. Kemana Anda pergi melayani? Boleh, saya tidak bilang tidak boleh mengusir setan. Silakan. Saudara berdoa silakan. Saudara mau bukan segala macam silakan. Tetapi perintahnya kehendak Bapa yang pertama kita memberitakan Injil dan orang percaya diselamatkan. Setelah dia percaya, tanda-tanda ini mengikuti dia. Jangan digonta-ganti. Jangan dibolak-balik. Makanya Tuhan Yesus marah. Apa sih yang lebih marah dari Tuhan Yesus sehingga kita dikatakan, enyahlah kamu yang berbuat kejahatan. Mau nggak kita dibilang begitu?
Apalagi saya dengan istri 50 tahun sudah melayani, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, Cornelius, enyah daripadaku. Aku nggak kenal kamu ya. Kamu berbuat kejahatan. Sakit hati tidak? Tuhan, aku sudah sekolah teologi tinggi, Tuhan. Tuhan, nggak peduli kamu sekolah teologi tinggi. Gitu. Yang penting kamu beritakan Injil. Halo. Jadi amanat agungnya, perintah agungnya, bukan, katakan bukan. Amanat perintah agungnya bukan mengusir setan, bukan mengadakan mujizat, bukan bernubuat. Itu bukan amanat agung. Bukan. Tetapi itu tanda-tanda yang mengikuti kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jelas tidak? Jelas tidak? Bapak Ibu di rumah gimana? Jelas? Jangan marah sama saya, Pak. Jangan marah sama saya. Saya hanya kasih tahu yang firman Tuhan. Bukan saya ngaco, ngomongin saya nggak suka ngaco. Saya nggak suka dibohongin. Dan saya juga tidak suka membohongi gitu. Makanya saya terus terang. Makanya kalau saya ngomong ini banyak orang, Bapak khotbahnya terlalu keras. Loh, emang saya lempar batu? Nggak keras, karena firman Tuhan benar, amin. Tuhan bilang kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kamu. Kita melayani, mana yang kita mau dengar dari Tuhan? Dicaci maki, apa kita diberkati oleh Tuhan dengan segala macam kekuatan dari surga melalui Roh Kudus, amin. Saya mau dipenuhi Roh Kudus. Masa Roh Kudus? Kita lagi pelayan, bukan kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan Roh Kudus. Kita sedang menghujat Roh Kudus bahkan. Kita sedang menyedihkan Roh Kudus. Apalagi kalau kita ngusir setan, udah pegang paksa-paksa. Ayo, kamu tuh. Ayo, ada contoh anak kucing. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Digedek-gedek, goyang-goyang. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah dilepasin 1-2 menit. Gimana perasaan Pak? Oh Pak, saya makin pusing Pak. Kepala saya, Pak, saya kena vertigo Pak. Muter. Lagi kena tiba-tiba anak nggak apa-apa nggak sakit jadi kena vertigo, kan aneh ya. Sembuh, saking ngototnya digoyang-goyang ini. Emangnya layangan digedek-gedek begitu. Oke, amin. Jadi sekali lagi Bapak saya ingatkan, perintah amanat agung bukan tanda-tanda. Perintah-perintah tanda-tanda kita. Amin. Jelas. Jadi kesimpulannya gimana? Aplikasi Stephen. My time is up. Kesimpulan, kita baca Lukas 6:46 ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, pada kamu tidak melakukan apa yang aku katakan atau perintahkan. Nah, ini juga ada masalah. Kenapa? Tadi ingat Tuhan Yesus bilang tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, yaitu mereka kecuali yang mereka melakukan kehendak Bapakku. Tapi di sini kita lihat Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu tidak mau melakukan perintahku. Aku datang diperintahin Bapa untuk memberitakan Injil. Halo? Kira-kira Tuhan berkata kita harus memberitakan Injil? Yes. Dia baru bangkit, dia suruh kita pergi. Kita nggak mau pergi. Yang disuruh kita nggak mau, yang nggak disuruh kita bikin-bikin gitu. Udah gitu zaman sekarang pakai ada macam-macam lah. Pakai segala macam dah. Kayak udah lihat semalam orang ditambah-tambahin gitu. Pakai inilah, pakai ini segala macam untuk kesembuhan. Padahal nggak disuruh, betul? Nggak disuruh. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 16. Ini Paulus berkata. Karena jika aku, Rasul Paulus, memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Baca yang keras. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Why? Karena dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia anggap semua ini kemegahannya sampah. Ini seorang hamba Tuhan mengatakan, hey, aku celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara berkata sama aku, ayat 1, 2, 3, celakalah aku. Katakan, celakalah aku. Sekali lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti, watch this. Berarti kalau aku melayani hanya ngusir setan, hanya bernubuat, hanya mengadakan mujizat, aku celaka. Deh, ngerti ya? Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi ini. Kalau kita hanya pergi sana hanya ngusir setan, oke, kita hanya bernubuat dan sebagainya, dan kita hanya mengadakan mujizat, kita celaka. Paulus bilang, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Sementara Paulus pergi, sembuh tidak orang? Sembuh banyak. Dia lewat di jalan aja orang sembuh. Karena itu tanda-tanda yang mengikuti dia. Amin. Tapi dia tetap bilang, aku celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena dia tahu itulah yang dia diberi perintah oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu itu juga dia diberi perintah oleh siapa? Bapaknya. Jadi saya tanya, haleluya.
Paulus ngerti. Nah, kita suka buku-buku Paulus. Tapi waktu Paulus ngomong gini, kita nggak suka. Paulus ngomongnya sakitin hati. Loh, saya masih enak ngomong, dibilang saya khotbahnya keras. Paulus bilang celaka, pakai kata-kata celaka laku. Celaka kita. Kalau kita nggak beritakan Injil. Amin. Oke, kita poin A, Stephen, konklusi. Jika tidak ada visi yang sangat jelas, maka tidak akan ada misi yang sangat jelas. Amin. Kalau visinya ngawur, misinya juga ngawur. Visi kita apa? Kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Itu visi jelas. Kalau tidak ada visi yang jelas, misinya yang sangat jelas juga tidak ada misi yang jelas. Alias pelayanan yang membabi buta. Atau dari perasaan hati. Ingat tadi nabi-nabi? Sekedar apa? Menebak-nebak saja dan yang datang dari ambisi pribadi. Jadi kayak ambisi. Ini aku taunya begini, ini caraku. Seolah-olah mengatakan aku nggak perlu perintah Tuhan Yesus. Halo? Seolah-olah. Wah, kita ngomongnya kok enak aja. Enggak, aku bilang seolah-olah. Kita nggak perlu dengan perintah Tuhan Yesus. Yang penting demi nama Tuhan Yesus aku perintahkan ini, aku usir setan. Halo? So aku kelihatan hebat. Wah, pendeta itu mengadakan nubuatan. Hebat ya. Dia bisa rubah kodok jadi manusia, begitulah. Setan bisa nggak? Setan bisa. Setan bisa. Kita ada baca ada di ayat Tesalonika, Paulus bilang mereka juga bisa mengadakan halilintar dan sebagainya. Mujizat dari langit turun. Amin. Next, Stephen. Kita harus cerdik dan berhikmat, yaitu hikmat dari Allah, bukan hikmat dari dunia. Yakobus katakan, kalau kamu kurang berhikmat, berdoa minta hikmat dari Bapa dengan secara murah hati akan diberikan. Pakai hikmat. Orang yang tidak punya hikmat, dia seperti gelombang perahu dia tidak bimbang. Hidupnya tidak akan tenang. Next, I'm done. Aplikasi. C. Misi kita yang utama dan yang terutama ialah apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan harus menurut apa? Kehendak Bapa di sorga. Bukan bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat, dan juga bukan sekedar memberikan sembako. Bapak, sekarang Bapak ngomongnya ngaco nih. Farisnya ngomongnya, keluarnya ngomong apa aja. Masa memberikan sembako itu bukan memberitakan Injil. Saya akan jelaskan, oke? Jangan nanti kalian berpikir, Farisnya ngomongnya, ya sampai di akhir ini kok udah mulai kacau nih. Masa kita memberi sembako itu bukan pelayanan? Oke, saya akan kasih contoh. Alright, next Stephen. Contoh, Yohanes 6:26. 5.000 orang mencari Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, melainkan apa? Hanya sekedar mencari makanan atau sembako. Halo? Kita baca ayatnya, boleh? Do you have John 6:26, Stephen? Yesus menjawab mereka, ini 5.000 orang, lebih lah gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kalau Tuhan Yesus bilang sesungguhnya benar-benar tidak. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan, katakan bukan. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Tuhan Yesus banyak tanda-tanda itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sembako bukan? Ya, kasih uang, akhirnya end up-nya kalau kita kasih uang kan beli beras, makanan, ya. Itu kenyang makanan. Nah inilah dicari. Banyak orang-orang yang berpikir, ini aku memberitakan Injil, aku melayani Tuhan nih. Dan segala mujizat, kesembuhan dan sebagainya, sembakau. Ini saya masih tahu Bapak Ibu yang di Indonesia, saya sering melayani. Kalau soal kasih sembako, kita kalah dengan agama-agama lain. Kalah kita orang Kristen, kalah total. Mereka bisa membuat perahu yang luar biasa hebat, besar, membangun rumah sakit, membangun free, membangun segala macam. Dan orang-orang ini bukan orang Kristen, dikasih free. Dibagi, masuk hutan-hutan. Halo? Kalian tahu? Kalah kita orang Kristen. Kalau soal beri sembako. Berarti kalau hanya beri sembako itu memberitakan Injil, mereka juga memberitakan Injil dong. Ya tidak? Betul tidak, Mas? Betul? Kalau kalian mengatakan memberikan sembako itu karena kita memberitakan Injil, berarti kita kalah lagi sama orang lain. Mereka juga memberitakan Injil. Kalau kita patokan sembako sebagai beritaan Injil, kalah kita malah. Orang-orang yang non-Kristen.
Nah, saudara, saya tidak mau sebut nama agama, tapi saudara tahu sendiri di Indonesia gitu ya. Nah, kenapa? Next point D. Ada juga jemaat Kristus yang seperti 5.000 orang itu. Zaman sekarang ada. Contoh Filipi 3:18. Let's read. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kalau dia hidup sebagai seteru salib Kristus, berarti dia menghina Kristus dong. Menjadi seteru, betul? Melawan Kristus lah. Makanya Tuhan Yesus marah. Makanya Tuhan Yesus marah dengan orang-orang yang mengusir setan ini juga. Dia mengadakan mujizat dan sebagainya. Baca Paulus ngomong apa? Next verse. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Baca yang keras. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Sounds familiar? Ingat 5.000 orang dikasih makan? Mereka cari Tuhan Yesus, dia nggak cari Tuhan Yesus. Mereka udah kenyang makan. Halo? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wow. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara duniawi. Ini Paulus ngomong pada satu jemaat. Di zaman ini yang mereka berpikir mereka sedang melayani Tuhan, tapi maunya terima sembakau. Ataupun maunya melayani demi apa? Perut mereka. Aib mereka apa tadi katakan? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mencari kemuliaan sendiri. Wah hebat, saya katakan tadi. Wah hebat loh pendeta itu ngusir setan loh. Hebat banget ya. Dia bernubuat dan sebagainya. Cari kemuliaan tidak. Diikuti banyak jemaat, padahal diusir sama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Next, last one. Kita harus bersaksi Injil tentang Tuhan Yesus Kristus pada orang lain. Contoh Roma 10:14 and we close. Kita tutup. Baca yang keras 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Tuhan Yesus jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nya di sini siapa? Tuhan Yesus, bukan sembakau, bukan ngusir setan. Kenapa kita pergi orang-orang ini dengar Tuhan Yesus? Karena ada yang memberitakan. Makanya Tuhan Yesus marah, orang-orang ini segala macam dilakukan, tapi tidak memberitakan Tuhan Yesus. Halo? Mereka hanya pakai nama Tuhan Yesus, mungkin untuk ambisi, mungkin untuk perut. Halo? Saya sembuhkan kalian, tapi amplopnya dong, gitu. Contoh, jangan marah Bapak Ibu. Contoh. Ngerti? Buntut-buntutnya begitu. Dan saya pernah lihat orang-orang ini dengan mata kepala saya sendiri. Berkhotbah pun dipakai untuk begitu. Terus saya katakan, saya bukan arogan. Orang pikir, wah Bapak dibayar banyak ngomongin. 1 sen nggak ada saya dibayar. 1 sen juga nggak ada Bapak Ibu dibayar. Tadi pagi anak kami berbicara soal ini. Bahwa uang kita itu dipakai untuk Injil, Gospel. Ya, orang pikir, wah Pak itu hebat. Enggak, saudaraku. Ini tidak ada 1 sen. Amin. Kita baca tadi di sini, bagaimana mereka mendengar tentang jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi apa yang diberitakan? Injil Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagi Bapak. Jadi kalau Bapak dengar firman Tuhan ini, belum puas, ini kita direkam di Facebook, ya. Dan nanti juga kita ada di YouTube. Saudara perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Di mana kalau ada kesalahan saya, keselewaan saya, mungkin saya seleo ngomong atau gimana. Saudara jangan menunjuk wah Pak Ritio begitu. Baca sekali lagi pelan-pelan, baca ayat-ayat yang kita baca hari ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Seperti saya kata tadi, judulnya apa? Judulnya apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Judul. Subjudulnya apa? Apakah kesalahannya? Nah, saudara berpikir, pantesan kok saya begini? Di mana kesalahan saya? Oke? Mari kita berdoa. Saudara berdoa bersama. Untuk saudara menjadi orang percaya. Dan saudara menjadi orang percaya, selamatkan tanda-tanda ini akan mengikuti Anda, saudara kemana? Saudara tidak bisa sekolah teologi tinggi-tinggi. Kalau saudara percaya nanti saudara akan diberi karunia oleh Roh Kudus. Kekuasaan, ada karunia penyembuhan, ya betul. Ada karunia segala macam. Tapi saudara harus jadi orang percaya dulu diselamatkan. Bagaimana caranya? Anda berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga, aku membuka hatiku, menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku dari segala kesalahanku, bahkan dosa-dosaku. Rubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah Raja dalam hidupku. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua katakan, amin. God bless you. Terima kasih. Mari kita pilih pujian pada Tuhan Yesus. Kiranya kasih Bapa yang kekal, anugerah Tuhan Yesus yang juga kekal selamanya, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya membuat kita menjadi pemberita Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. God bless you. Sampai ketemu lagi next time. Shalom.